وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan lahir batin kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, Surah Al-Ma'idah ayat 96. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Baik, alhamdulillah sudah kita baca ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kepada kita, kebaikan yang berlipat-lipat pada tiap-tiap huruf yang kita baca. Amin. Kemudian kita terjemahkan satu persatu. Uhilla, telah dihalalkan. Telah dihalalkan. Lakum, bagi kalian, saydul bahri, hewan laut atau buruan laut. Buruan laut itu yang dimaksud menangkap hewan laut. Menangkap hewan laut itu artinya hewan lautnya dalam keadaan hidup, kemudian kita tangkap, itu namanya soydul bahri. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara memancing.
Nah, dengan cara ya menangkaplah, pokoknya menangkap buruan laut, ya entah ikan, entah yang lainnya ya. Wa ta'amuhu, dan makanannya, hu di situ kembali kepada al-bahri, kepada laut, dan makanan laut. Nah, yang dimaksud makanan laut di sini adalah di antaranya misalnya ikan yang sudah dalam keadaan mati di laut, terapung-apung di laut, atau kadang-kadang kalau airnya surut, nah, mungkin pada mati itu di pinggir tuh. Nah, itu halal bagi kita semuanya. Baik karena ini masih berhubungan sama ayat sebelumnya, baik bagi orang-orang muhrim ataupun yang bukan. Baik bagi yang sedang berihram, sedang melakukan ihram, ataupun apalagi yang tidak melakukan ihram. Ini kan masih ada hubungan cerita ya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ketika kita sudah memakai baju ihram di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah di Madinah, kalau bagi jamaah Indonesia, maka saat itulah kita diharamkan membunuh binatang. Nah, tentang binatang apa itu yang jelas bagi jumhur ulama adalah binatang untuk dimakan seperti ayam, kijang, burung, itu nggak boleh. Adapun yang selainnya masih diperselisihkan. Membunuh nyamuk bagaimana? Itu masih diperselisihkan bagi orang-orang yang sedang ihram. Semenjak melakukan memakai baju ihram di Bir Ali bagi jamaah dari Indonesia, atau mungkin yang memakai ihram di pesawat, atau dia melakukan ihramnya di pesawat, mungkin ini kloter terakhir mungkin. Pak Panggi, ini ada yang berihram dari ini enggak Pak? Dari memakai baju ihram dari tanah air enggak, Pak Panggi? Oh begitu. Nah, semenjak kita memakai baju ihram, sudah niat berihram, labbaik Allahumma hajjan ya, atau labbaik Allahumma umratan, maka diharamkan membunuh binatang ya. Nah, kalau bagi jamaah masa kini mungkin seperti ceritanya Pak Panggi dulu, nggak begitu pengaruh larangan ini. Tapi bagi jamaah yang dahulu, yang perjalanannya dari Bir Ali atau Masjid Bir Ali itu artinya kebaikan Ali ya, bukan bir minuman itu ya. Perjalanannya dari Madinah atau dari Bir Ali ke Makkah itu sekitar 500 kilo, 450 kiloan. Waduh, itu sangat menggoda itu. Biasanya gak ada hewan-hewan melintas, itu malah dibuntutin itu orang-orang yang sedang melakukan ihram. Padahal perbekalan lagi habis, dia jalan kaki ya. Sangat menggoda itu untuk diburu. Eman-eman kalau nggak ditangkap gitu, nggak disembelih kayak gitu ya. Sama seperti ceritanya Bani Israel dahulu ketika waktunya ibadah diharamkan menangkap ikan. Nah, ketika waktu diharamkan justru ikannya banyak. Sama ini ketika perjalanan menuju ihram, hewan-hewannya banyak, tapi diharamkan sama Allah. Sampai kapan Allah mengharamkannya? Sampai melakukan tahallul. Ya, tahallul yang pertama. Ya. Banyak sekali larangan-larangan ihram itu, kalau nggak salah belasan, kalau nggak salah, seperti yang kita katakan pada minggu kemarin. Salah satunya kalau bajunya tidak boleh yang berjahit ya, baju ya. Kemudian nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai
topi, gitu, dan lain-lainnya ya. Termasuk diantaranya tidak boleh membunuh binatang. Larangan ini sampai dengan melakukan tahallul. Tidak atau dihalalkan. Nah, ini khusus bagi binatang laut ini boleh gitu loh. Binatang laut itu boleh. Mau menangkap sendiri atau ditangkapkan boleh. Jadi jumhur ulama itu mengatakan boleh menangkap hewan laut, baik dalam keadaan hewannya masih hidup dengan cara dipancing, ditangkap atau diapakan lah, atau yang sudah dalam keadaan mati, itu boleh. Mata'al lakum, boleh sebagai makanan yang lezat bagi kalian. Atau mata'an itu artinya perhiasan ya. Ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Nah, ini salah satu kenikmatan, salah satu perhiasan di dunia adalah memakan hewan laut. Nah, semuanya halal hewan laut tuh. Yang berasal dari laut semuanya halal kecuali mungkin yang beracun ya. Semuanya dihalalkan. Kepiting bagaimana? Halal juga kepiting kalau kepiting laut. Ya, jumhur mengatakan begitu. Kecuali yang dimaksud laut di sini termasuk ini ya, termasuk sungai, pokoknya di air lah. Swaidul bahri itu tidak mesti laut. Pokoknya yang hidupnya di air. Ya, kecuali yang ini yang apa? Yang beracun, yang membahayakan. Ya, jelas tidak boleh ya. Maksudnya ini ya kepiting yang besar itu loh. Bukan yuyu, bukan yuyu. Yuyu itu kan istilah lainnya kepiting sawah. Nah, kalau kepiting sawah itu masih perbedaan pendapat. Ya, masih perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Imam Syafi'i mengatakan haram ya. Kenapa kok sama-sama kepiting kayak gitu? Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Saya dengar-dengar salah satu alasannya lucu ya, karena kepiting sawah itu kecil dan gak enak. Kalau kepiting laut kan besar-besar itu dan mahal-mahal, enak juga. Katanya saya belum pernah makan ya. Itu di Pandaan tuh ada kepiting cak gundul. Oh, itu besar-besar itu. Kepiting yang mahal-mahal. Saya pernah diajak ke sana dulu waktu kerja di tol itu. Gak bisa saya makannya. Mahal-mahal kalau kepiting yang besar itu. Kepiting ya. Kalau yang sawah itu namanya yuyu. Atau kepiting laut sama kepiting sawah. Atau secara garis besar kepiting itu kalau dia dominan di air maka dia halal. Kalau dia dominannya di darat maka dia perbedaan pendapat itu aja. Ya. Kita teruskan walis sayyarah, dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sayyarah itu artinya mobil ya, artinya kendaraan. Dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, tidak masalah, ini untuk binatang laut. Kita teruskan lagi, wa hurrima alaikum, dan diharamkan atas kalian, saydul barri, buruan darat atau hewan darat, madumtum, selama kalian huruma, berihram. Diharamkan bagi kalian hewan buruan darat selama kalian sedang berihram. Tidak boleh bunuh binatang darat selama kita melakukan ihram. Nah, ini sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Kecuali binatang-binatang yang memang diperintah untuk membunuhnya. Nah ini kecuali apa tadi? Kecuali binatang-binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Seperti apa?
seperti kalajengking, seperti ular, burung elang, binatang buas ya. Pokoknya binatang buas, harimau, serigala, itu nggak apa-apa. Meskipun dia tidak berburu sendiri, nyuruh orang, atau memberikan isyarat, atau memberikan sarana kepada orang lain untuk membunuhnya, membunuh burung misalkan, itu tetap nggak boleh. Tetap nanti akan kena denda, akan kena sanksi. Kita teruskan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, yang ilaihi, kepadanya, ya kepada Allah maksudnya, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Tuhsyarun, mahsyar. Kalau pernah dengar mahsyar, padang mahsyar, ya ini berasal dari kata itu ya, tuhsyarun, hasyaro, ya. Itu kalian akan dikumpulkan. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan berkumpul di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Termasuk dalam hal ini, Allah melarang membunuh binatang ketika dalam keadaan ihram, maka jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dilakukan. Ya. Apabila sengaja melakukan, maka dia kena denda dan berdosa. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak sengaja, maka dia tetap kena denda, tapi tidak berdosa. Begitu keterangan para ulama. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca sebagian di antara kita. Ya, alhamdulillah, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan penjelasan singkat tadi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari para ulama tafsir kita. Ayat ini dibagi menjadi 3 sebagaimana telah kita baca tadi. Yang pertama, uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Telah dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Bagi siapa saja ini? Jadi ini adalah halal, baik ihram ataupun tidak, baik di tanah haram maupun di tanah halal. Apa maksudnya ini? Bahwasannya Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan bagi orang-orang mukmin, baik yang berihram maupun yang tidak, buruan laut, termasuk binatang sungai, danau, dan lain sebagainya. Termasuk yang diperoleh dengan mudah, seperti ikan yang baru mati terapung, ikan yang terdampar di pantai. Semua itu diberikan oleh Allah, semua itu merupakan karunia Allah sebagai makanan yang lezat bagi mereka dan makanan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini tafsir dari Kementerian Agama. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, maksudnya adalah bahwasannya buruan laut itu adalah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan segar. Itu yang dimaksud dengan buruan laut. Makanan laut adalah makanan yang bersumber dari laut untuk bekal, baik dalam keadaan diasinkan ataupun dalam keadaan dikeringkan. Saydul bahri itu adalah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan hidup,
Sedangkan ta'amul bahri adalah hewan laut yang terdampar dalam keadaan mati. Itu menurut penjelasan dari Ibnu Abbas. Sebagai suatu yang bermanfaat bagi kalian dan makanan buat kalian. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya dihalalkan bagi kalian 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, ini belalang ini halal nih. Bangkainya pun juga halal. Saya dulu di desa ini sering makan belalang ya, dibakar itu. Kalau di desa dahulu masih kecil. Sedangkan 2 jenis darah yang dimaksud adalah hati dan limpa. Nah, ini Rasulullah bersabda begitu. 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Ikan, belalang, hati, dan limpa. Al-hadis al-kamaqal. Ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir ya, bukan tafsir Al-Munir. Kalau menurut tafsir Al-Munir, maksudnya ayat yang kita baca tadi adalah adapun hewan buruan laut hukumnya halal. Jadi orang yang ihram atau muhrim boleh memakannya. Hewan yang diburu atau ditangkap dari laut, baik masih hidup ataupun yang sudah mati, yang dibawa oleh air laut maupun terapung di air atau terdampar karena surutnya air laut. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam kitab 4 Sunan. 4 Sunan itu apa saja? Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, dan Sunan apa lagi satunya? Ada yang tahu? Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan apa? Sunan Kalijogo. Dikatakan dalam 4 Sunan, riwayat dari Abu Hurairah, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan bangkainya pun juga halal. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci, bangkainya pun halal. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian menangkap hewan darat selama kalian sedang berihram. Apa maksudnya? Yaitu selama ihram maka haram melakukan perburuan terhadap hewan darat. Jadi bila dia sengaja berburu maka ia berdosa dan dikenakan denda atau kafarat atau sanksi. Nah, dendanya apa? Sudah kita jelaskan panjang lebar minggu yang lalu. Ya, tergantung binatangnya. Kalau dia kijang maka harganya berapa, dibelikan makanan 1 mud 1 orang. Ya, 1 orang miskin. Diserahkan di sana, di tanah haram sana. Jika ia khilaf atau lupa, tidak sengaja, maka ia tetap kena denda dan haram memakan hasil buruannya. Gak boleh. Ya. Jika si muhrim yang berburu atau orang ihram yang sedang berburu ikut memakan daging buruannya, ya, maka ia dikenakan denda 2 kali. Ini menurut Abdul Razak dan lainnya. Tidak ada denda
karena memakan dagingnya. Ini menurut jumhur ulama. Kalau orang yang ihram itu berburu dan ikut memakan daging buruannya, maka jumhur ulama mengatakan dia tidak dikenakan denda karena ikut memakan dagingnya. Hanya dikenakan denda karena dia telah berburu atau membunuh binatang. Kami menurut Abdul Razak dan yang ulama yang sepemahaman dengan Imam Abdul Razak, maka ia dikenakan denda 2 kali. Jika orang yang berburu bukan muhrim, bukan orang yang sedang berihram, maka orang yang ihram boleh memakan dagingnya selama perburuan itu dilakukan bukan karena si muhrim tadi atau bukan untuk si muhrim. Jadi kalau dia menangkap burung merpati kemudian disembelih, kalau orang yang berburu tadi dia tidak berihram, tapi dia melakukan menangkap merpati dan merpati itu dia masak, kemudian dagingnya diberikan kepada orang yang melakukan ihram, itu nggak apa-apa selama berburu merpati itu atau menangkap burung merpati itu bukan karena si muhrim. Wah, aku mau menangkap merpati itu nanti untuk dihadiahkan kepada si muhrim tadi. Nah, itu orang yang sedang berihram tadi tidak boleh makan dagingnya kalau seperti itu. Tapi menurut Imam Hanafi tetap boleh memakan dagingnya asal bukan si muhrim itu yang memburunya. Ada perbedaan pendapat ya. Tapi jumhur ulama tidak membolehkannya. Kalau orang berihram makan daging perburuan yang dilakukan oleh orang yang tidak berihram, tapi niat perburuan itu, niat penangkapan hewan itu karena si muhrim atau untuk si muhrim. Itu penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu aja untuk bagian yang kedua. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah artinya jangan membunuh binatang ketika sedang melakukan ihram, yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Maksudnya adalah Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah, di mana kelak di hari kiamat, pada hari itu mereka akan dikumpulkan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap kelakuan mereka selama di dunia ini, ya, termasuk membunuh binatang ketika dalam keadaan ihram. Mereka akan diberikan balasan yang setimpal dengan amal yang telah mereka lakukan. Ini penjelasan dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian dalam tafsir Al-Munir, bahwa maksudnya adalah bertakwalah kalian kepada Allah terhadap masalah larangan berburu dan terhadap semua perbuatan maksiat, seperti masalah khamr dan judi yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dengan cara mentaati kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepada kalian. Sungguh kalian akan dikembalikan kepadanya pada hari pengumpulan, yaitu di padang mahsyar. Nasib akhir dan tempat kembali kalian adalah pasti kepada Allah. Dia akan menghisap kalian dengan hisap yang sulit. Hati-hati dengan hari perhitungan. Semua akan dihitung oleh Allah. Semua akan dihisap. Ya, ngantri mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Betapa sulitnya pada hari itu. Oleh karena itu,
Hati-hati dengan kelakuan kita selama di dunia. Ilmu kita untuk apa? Umur kita digunakan untuk apa saja? Kemudian harta kita didapatkan dari mana dan digunakan untuk apa? Umar pun juga berpesan pada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dihitung sama Allah. Kemudian pernyataan pada bagian ini merupakan sebuah peringatan dari Allah setelah adanya aturan masalah halal dan haram. Nah, diingatkan oleh Allah setelah adanya aturan masalah halal dan haram. Sebuah penegasan untuk mengingatkan kalian semuanya agar berhati-hati terhadap masalah hari kebangkitan nanti. Kita akan dihidupkan kembali, kemudian akan dihisap oleh Allah satu persatu. Sampai ada yang tenggelam dalam keringatnya di padang mahsyar itu karena menunggu hisap yang tidak dimulai. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Itu saja tafsir dari surah Al-Maidah ayat 96. Kita teruskan langsung dengan ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita simpulkan dalam ayat ini. Saya mencatatnya ada 9 pelajaran. Yang pertama, bahwasannya buruan laut atau makanan laut adalah makanan yang halal bagi orang yang sedang melakukan ihram maupun yang tidak. Pelajaran yang kedua, bahwasannya buruan darat adalah haram bagi orang yang berihram jika yang bersangkutan yang melakukannya. Pelajaran yang ketiga adalah bahwasannya orang yang ihram itu haram berburu binatang darat. Pelajaran yang keempat, orang yang berihram halal berburu binatang laut. Kalau tadi kan makanannya ya. Yang kelima, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Yang keenam, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Yang ketujuh, semua perbuatan manusia akan dihisap dengan hisap yang sulit. Yang kedelapan, semua perbuatan akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yang terakhir, peringatan kepada manusia agar berhati-hati terhadap hari kebangkitan nanti. Ya, begitulah pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang bermanfaat buat kita semuanya. Nah, itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 96. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nyambe gimana nyambe? Makan nyambe hukumnya gimana? Nyambe itu nggak boleh ya, tidak boleh makan nyambe. Ya meskipun sebagian ada mengatakan gimana? Oh tadi udah ya, mungkin Pak Budi lagi kecil tadi suaranya ya. Kepiting itu kalau jadi gini, kepiting itu perbedaan pendapat Pak Budi untuk yang kepiting kecil. Kalau kepiting besar itu hukumnya halal. Kepiting besar, kepiting laut Pak Budi. Kepiting yang, iya gimana? Iya, kepiting itu gini. Jadi kepiting itu kalau dia dominan di air maka dia halal. Gitu. Kalau dominan hidupnya di air, kadang juga ke darat dia. Cuman untuk apa namanya ya? Ya, tapi sebentar dia ke darat, tapi kemudian ke air lagi. Di daratnya sebentar. Nah itu kalau orang yang ahli kepiting tahu itu mana yang
kepiting air dan mana yang kepiting darat. Itu ngerti dia, kalau orang yang ahli kepiting tuh. Nah, kepiting yang dominan di air, maka dia jumhur mengatakan halal. Nah, kalau kepiting sawah yang atau begini, kepiting yang dia dominan di darat, kalau ke air cuma istilahnya mau minum saja, maka itu perbedaan pendapat. Gitu. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram. Yang kepiting kecil, yuyu, ya. Kalau kepiting besar itu halal ya, kepiting besar ya. Tapi juga ada yang mengatakan haram itu kepiting ya. Ya kalau dalam masalah ini karena ini khilafiyah tidak usah diperbesar. Ada juga yang mengatakan, wah kalau kepiting laut itu haram ya eman-eman lah kan gitu. Ada yang mengatakan gitu ya. Karena itu rasanya enak dan dagingnya banyak besar-besar. Ya gimana ya. Jadi itu secara umum masalah kepiting ini adalah khilafiyah. Sama dengan bekicot itu ya. Jadi gini, kadal, cicak, tikus mungkin ya, anak tekek itu ya. Kadang-kadang juga katanya untuk obat gatal ya. Jangan ya, tidak boleh ya, nggak boleh makan seperti itu. Selama masih ada obat yang halal, maka tidak diperbolehkan memakai seperti itu ya. Jangan ya. Katak tidak boleh Pak, jadi katak itu nggak boleh. Termasuk ini ya, termasuk penyu ini masuk ke dalam khilafiyah ya. Termasuk masalah khilafiyah, betul. Jadi ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram itu ya. Termasuk ini, termasuk ke dalam khilafiyah. Tapi kalau biawak itu nggak boleh ya kalau biawak, karena termasuk binatang buas. Ada yang serupa dengan biawak di Arab, namanya persis biawak itu, tapi halal. Nabi pernah makan itu. Namanya zob atau biawak Arab katanya, itu halal. Nah, kalau yang ditanyakan Pak Ferry tadi, maka itu masuk dalam perbedaan pendapat. Tapi kalau terpaksa, jangankan yang berbeda pendapat, yang haram pun itu bisa jadi halal. Ya, kalau dalam keadaan terpaksa ya, babi yang haram maka bisa menjadi halal. Tapi sebutuhnya saja, ya. Ketika dalam keadaan terpaksa ya makan itu babi ya. Kemudian ya sudah secukupnya saja. Tidak boleh dijadikan itu ya. Jadikan dendeng ya, dibuat bekal dalam perjalanan, nggak boleh. Ya sebutuhnya ketika dalam keadaan terpaksa betul. Begitu. Termasuk berobat mungkin kalau tidak pakai dari babi itu mati gitu. Ya nggak apa-apa pakai itu kan, dalam darurat namanya. Itu kadang-kadang juga bagi yang mengharamkan kepiting, kan kepiting ini kan juga terkenal ya di masyarakat kita tuh. Kadang suguhannya kalau bagi orang-orang terhormat tuh kepiting itu. Memang itu makanan enak terus mahal juga. Nah, kalau bagi yang mengharamkan ya gimana ya gitu ya. Kalau nggak makan udah beli mahal-mahal disuguhkan juga nggak enak kan. Nah, tapi dia ikut pemahaman yang haram. Ya gimana? Ya makan aja sebagai syarat gitu. Karena ya mungkin bisa mengambil dalil darurat itu ya, karena nggak enak banget kalau nggak mencicipi gitu. Begitu. Karena ini termasuk ranah khilafiyah. Kalau khilafiyah itu tidak usah dibesar-besarkan. Jadi monggo mau dimakan, mau enggak juga dipersilakan. Termasuk yang ditanyakan Pak Ferry. Saya labi-labi nggak tahu, kalau kura-kura saya tahu. Ya sebentar Pak Budi. Gimana Pak Ferry? Oh cukup jelas ya. Oke. Gimana? Itu tadi. Jadi kepiting
Kalau penjelasan singkatnya gini, jadi kepiting sawah atau kepiting yang dominan di kepiting yang dominan di darat, maka itu tidak boleh atau haram, gitu ya. Tapi juga ada yang memperbolehkan. Ini masih ranah hilafiyah itu, Pak Ferdi. Tapi kalau secara mazhab kita, maka itu tidak boleh makan kepiting sawah apalagi. Kalau kepiting laut dominan di laut, dominan di air, maka itu adalah halal gitu. Konsepnya begitu. Perbedaan pendapat itu ya. Jadi apa namanya? Monggo kalau mau mengambil yang mana dipersilahkan. Nah, tapi kalau dia dominan di darat, itu konsepnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada yang makan itu, ya sudah berarti dia mengambil pendapat yang lain gitu. Jangankan yang hilafiyah, yang haram saja bisa jadi halal. Ya Pak Budi, gimana Pak Budi? Belalang halal Pak Budi, halal. Ada hadisnya. Jadi diharamkan 2 bangkai dan 2 darah tadi. 2 bangkai yang dimaksud adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkainya saja halal, apalagi yang hidup ya. Laron itu juga masuk ranah ini. Ranah ada sebagian yang menghalalkan, tapi keumuman mengharamkan laron. Laron itu tidak boleh. Ya, laron itu tidak boleh, Budi. Kalau belalang halal, kalau laron enggak boleh, haram. Iya, penyu itu masuk ke dalam ranah hilafiyah tadi. Termasuk landak itu juga masuk hilafiyah juga. Gajah bagaimana gajah? Gajah itu juga masuk hilafiyah, ya. Halal apa haram? Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kuda, bagaimana kuda? Kuda juga masuk ranah hilafiyah, ya. Kalau lalat, nyamuk, terus apalagi itu gimana tuh? Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Makan lalat, makan nyamuk, makan apa lagi? Mungkin juga semut ya. Jadi ada hadis begini, yuharrimu alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kalian binatang-binatang yang senang dengan tempat kotor. Ada lagi mungkin sebelum diakhiri? Oke, monggo Pak. Kalau yang tidak diperbolehkan itu memakan Pak Ator, memakan nyambeknya. Tapi kalau untuk obat luar, saya tidak mengerti persis dalilnya. Saya memang nggak tahu, saya katakan nggak tahu. Tapi menurut logika pribadi saya itu adalah nggak apa-apa, karena itu untuk dioleskan di luar saja. Nanti saya carikan keterangan lagi, barangkali ada yang lebih jelas. Tapi yang jelas kalau nyambe itu termasuk diharamkan memakannya, karena itu binatang buas. Karena itu termasuk binatang buas, nyambe ya. Atau biawak. Tapi kalau hanya untuk pengobatan luar, ini pendapat saya ya, ini saya kira tidak apa-apa. Tapi saya jawab minggu depan insya Allah Pak Tor untuk lebih jelasnya. Kalau saya ulangi, kalau di Arab itu ada hewan yang mirip sekali dengan nyambe, tapi bukan nyambe itu. Jadi kalau ada orang di sana makan kayak gitu, jangan salah paham. Itu namanya zob atau biawak Arab, itu hukumnya halal. Nabi pernah makan itu. Ya. Ini masalah hukum halal dan haram itu sangat rumit, sangat kompleks ya, karena menyangkut perbedaan pendapat juga. Yang jelas kita hati-hati saja ya terhadap, betul ya, kebanyakan dari hadis memang. Ya ini kalau di Al-Quran umum saja bahwa binatang laut itu semuanya halal, semua halal. Yang dari laut itu halal, ya kecuali yang berbahaya ya.
Yang beracun, mungkin ada yang beracun. Gimana? Termasuk semua dari laut itu adalah halal, Pak. Ada lagi barangkali? Udah siang ya ini. Tentang PR dari Pak Ator, saya dapat PR nih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.